Mungkin ada yang tidak masuk ini. Ada. Ada suratnya. Oh iya. Sudah direkap di jurnal sekolahnya ya? Masih semangat sekolah? Masih. Semangat belajar? Semangat. Wah, hebat ini kalian ya. Masih semangat belajarnya. Di zaman sekarang, zaman gadget ini masih semangat ini ya. Nah, sebelum saya mulai ke materi sejarah Islam di Indonesia ini, ada yang tahu nggak tentang Islam pertama kali ada di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Siapa yang datang? Pakai apa dia ke sini? Pengen tahu apa mau tahu? Pengen tahu. Yuk, sebelumnya ayo kita simak tentang sejarahnya Islam ini. Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori, yaitu mengklaim atau bahwa ini loh saya yang pertama kali bawa ke Indonesia. Nah, pertama kali ke Indonesia itu pada abad ke-7 sampai atau hingga ke-13. Satu abad itu ada berapa tahun? 100. Pintar berarti. Nah, berarti dari abad ke-7 ke abad ke-13 ada berapa abad? Dari abad ke-7 ke abad 13. Berapa? 600. Nah, dari materi yang tadi saya jelaskan, di sini menyimpulkan sejarah Islam di Indonesia menunjukkan proses yang panjang dan kompleks yang diwarnai dengan akulturasi dan toleransi. Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas bangsa Indonesia, membentuk karakter yang unik dan moderat. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi, ini kesimpulannya. Nah, baik ya. Setelah pemaparan tadi, saya akan bentuk kelompok untuk bagaimana cara menanggapi dari materi yang tadi. Nah, saya akan bentuk kelompok itu menjadi 2, yaitu kelompok pro dan kontra. Nah, kelompok 1 atau pro ini saya bagi dari absen 1 sampai 8
berkumpul menjadi kelompok satu atau kelompok pro ya. Dari absen 9 ke terakhir menjadi kelompok 2 atau kelompok kontra. Nah, sekarang bisa kalian langsung buat kelompoknya. Langsung ke masing-masing kelompok. Nah, kalau sudah terbentuk, nanti kalian itu setiap kelompok bikin satu orang jadi pemimpin untuk buat yel-yel. Nah, nanti setelah buat yel-yel, kalian harus disemarakan di setiap kelompoknya. Nah, sekarang tunjuk ketuanya atau siapa yang mau jadi dirjennya di grup tersebut. Monggo silakan. Linda. Ini Pak. Ini Pak. Ya, monggo. Ayo ketua, siapkan yel-yelnya. Saya kasih waktu 2 menit cukup. Cukup ya, 2 menit buat yel-yel. Ayo kelompok yang tadi kelompok 1 siap yel-yelnya? Siap. Ayo kelompok sini dulu. Yel-yelnya. Jadi mau ngobrol dulu? Ya, enggak apa-apa. Kelompok 1 dulu, enggak apa-apa. Ayo kelompok 1 dulu. Gujarat, Kita hebat. perdagangan datang bawa manfaat. Islam masuk tak tersendat. Melalui perdagangan tak bisa disangkal. Teori Gujarat pasti menang total. Gujarat, Pasti juara. Arab sumber beradab dari abad ke-7 kita terdepan. Islam menyebar lewat jalur berdagang. Teori Arab pasti jaya. Pedagang Arab yang pertama menyapa. Arab kita yang unggul. Baik, untuk kelompok 1 dan 2 atau kelompok pro dan kontra ini kalian buat argumen ya. Setiap kelompok buat argumen, nanti argumen itu saling memberi tanggapan terhadap argumen itu. Jadi kalau kelompok 1 atau kelompok pro ini buat argumen, maka kelompok 2 ini wajib menanggapi apa tentang argumennya. Argumen telah kelompok 1. Sini paham? Monggo silakan. Sumber sejarah. Berdasarkan bukti sejarah, Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dari Gujarat, India. Bukti-bukti menunjukkan bahwa para pedagang Gujarat telah lama menjalin hubungan dagang dengan Nusantara pada abad ke-13 hingga 15. Bukti arkeologis. Sejumlah makam raja-raja Islam di Sumatera menunjukkan pengaruh Gujarat, terutama dari segi seni dan bentuk nisan yang mirip dengan yang ada di India. Pengaruh budaya, tradisi dan budaya Islam yang berkembang di Nusantara. Gak bisa gitu dong. Pokoknya teori Arab mah lebih dulu. Aku mah punya bukti nih. Menurut catatan sejarah Cina, telah ada komunitas Muslim Arab di pesisir Sumatera pada abad ke-7. Ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara jauh sebelum abad ke-13 yang diduga oleh teori Gujarat. Di sini saya akan menanggapi dari kelompok 1. Kehadiran lebih awal bagi Arab menurut catatan sejarah komunitas Muslim Arab sudah ada di Nusantara pada abad ke-7.
datang langsung dari Arab, sehingga memberikan fondasi teologis yang kuat, pengaruh bahasa dan agama. Pengaruh Arab dalam bahasa dan istilah agama. Tidak bisa. Gujarat lebih dulu masuk ke Nusantara. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pedagang Gujarat telah aktif berdagang dari Nusantara sejak abad ke-13. Samudra Pasai sebagai kerajinan Islam pertama di Nusantara memiliki hubungan erat dengan Gujarat, dan banyak raja-raja bahkan menikah dengan keturunan dari Gujarat. Dan tepuk tangan semua dulu. Kalian itu baik semuanya, cara ngomongnya, terus pemahamannya terhadap materi Islam di Indonesia ini. Nah, gini, teori Gujarat maupun teori Arab itu sama-sama punya peran penting terhadap Indonesia untuk mengislamkan Indonesia. Ya, jadi sama-sama punya peran penting. Di sana ada tadi kerajaan Pasai, di sana juga menurut teori perdagangan, ada mengklaim bahwa di sini juga punya peninggalan di Indonesia. Di Arab juga, teori Arab juga punya peninggalan di Indonesia seperti tradisi. Jadi intinya itu sama-sama dari abad ke-7 sampai abad ke-13 itu sama-sama punya peran penting untuk Islam di Indonesia. Jadi intinya tidak ada yang lebih dulu, dan siapa yang lebih dulu intinya sama-sama mengklaim namanya teori itu. Menurut saya, jadi kalau sudah teori itu menyangkut dengan kata menurut. Ya. Dari materi debat barusan, siapa yang bisa menyimpulkan barusan? Siapa? Ya, monggo. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran yang mana penyebaran itu dilakukan oleh ulama-ulama dan perdagangan dilakukan oleh pedagang dari Gujarat dan Arab. Tepuk tangan dulu. Untuk pembelajaran hari ini, gimana menurut kalian? Apa tanggapan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Gimana, Pak? Bisa, Pak? Kenapa ini? Gimana pembelajarannya? Menyenangkan atau apa? Siapa yang ya, monggo. Menurut saya pembelajaran kali ini cukup menyenangkan karena saya dapat ikut berdebat secara langsung. Close dulu. Nah, kalau pembelajaran hari ini bisa menyenangkan dan bisa mengutarakan debat terhadap teman-teman kalian, maka pembelajaran yang akan datang kita pakai pembelajaran Quran dan hadis. Itu maka sebelum pelajaran kita tutup, saya kasih semuanya atas pembelajaran hari ini. Kalian itu hebat buat saya. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, ketua kelasnya monggo dipimpin, Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.